Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama al-hilal akbar, Allahu Akbar. Kullama sama sa'in akbar, Allahu Akbar. Kullama taraka sahabun akbar, wa kullama nabata nabatun azhar, kullama qanatun al-muhtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul azim. Akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syafi'u fil mahsyar. Nabi qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi adhaba anhum rijsa wa tahhar. Allahu Akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersama terbitnya fajar 1 Syawal pagi ini, kaum muslimin seantero dunia mengundangkan takbir dan tahmid sembari memuji dan menganggungkan kebesaran ilahi Rabbi. Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar, walillahil hamd. Segala puji hanya patut dipersembahkan bagi ya Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini seluruh umat Islam, tidak peduli mereka hidup di tengah gemuruh dan hiruk pikuknya kota, maupun mereka tinggal di tengah ketenangan pelosok desa, bahkan mereka yang berpencar di lembah sunyi, semua di dalam jiwanya berdetak denyut nadi iman yang dalam setiap tarikan nafasnya berhembus semangat pengabdian ilahiyah. Tua atau muda, pria atau wanita, kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat biasa, semua melakukan asma Allah dengan penuh rasa khusyuk dan tawadhu, melaksanakan ibadah sunat 2 rakaat salat Id. Rukuk dan sujud sebagai bertanda keusukan setelah menyempurnakan ibadah puasanya selama 1 bulan penuh. Meskipun di sana sini semua sedang diuji dengan musibah yang sangat berat, yakni suasana pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia baik di Indonesia maupun seluruh negara lainnya, disertai dengan rintangan dan godaan hawa nafsu. Akan tetapi semua itu bisa terhindarkan dengan kekuatan iman yang melekat dalam hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, bersama dengan terbitnya mentari di ufuk timur, kita bergegas menghamparkan sejadah kita di atas tanah yang lembab dan dingin. Kita mengangkat kedua tangan berulang-ulang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita rebahkan tubuh kita, ratakan dahi tersungkur di hadapan Tuhan yang Maha Agung dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tuhanku, inilah hamba-Mu yang hina terhampas di hadapan-Mu. Punggung kita melengkung karena memikul besarnya dosa-dosa. Bibir kita bergetar karena tidak sanggup mensyukuri besarnya anugerah-Mu. Di harapan sejadah kita semua mengakui dosa-dosa kita, memohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
apabila telah selesai melaksanakan ibadah puasa sebagai ungkapan syukur dan bahagia, senantiasa melanjutkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Dan pagi hari ini kita mengerjakan sholat id berulang kali dalam kehidupan kita. Lebaran demi lebaran kita lalui, akan tetapi inilah suasana Idul Fitri dan lebaran yang paling mengharukan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Hari demi hari kita menyaksikan penderitaan yang melanda saat ini. Ribuan orang kehilangan keluarga, tidak terhitung anak-anak yang terpisah dengan saudaranya, dan orang tuanya tidak terhitung suami-suami terpisah dengan istri-istrinya, dengan suaminya sahabat dengan sahabat. Ribuan orang kehilangan pekerjaan, di PHK, ribuan orang kebingungan bagaimana mencari makan untuk menyambung hidupnya. Ratusan ribu orang meninggal dunia dalam keadaan memprihatinkan karena penyakit COVID-19. Tak terkecuali bangsa kita yang kita cintai ini. Semua sedang dihantui kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita menjadikan Ramadan yang berlalu menjadi pelajaran penting yang menjadi kita semua. Kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Di bulan Ramadan saat berpuasa meski di tempat yang sangat sepi dan kita sendirian, kita merasa bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan kita selalu dilihatnya. Maka meski subuh kurang 1 menit, kita pun sudah tak mau makan dan minum lagi. Dan begitu juga meski maghrib kurang 1 menit, kita juga tak mau berbuka puasa. Sungguh luar biasa. Puasa telah menyadarkan kita akan pengawasan Allah atas diri kita hingga pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Inilah derajat keimanan yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu memberi motivasi kepada kita semua, agar hati senantiasa gembira, penuh semangat dengan berharap semoga ujian berat berupa penyakit COVID-19 ini segera berlalu. Betapa hebatnya bulan yang agung itu, bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala, bulan Lailatul Qadar, bulan dikabulkan semua doa, dilipat gandakan segala amal kebajikan kita. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan, andai umat manusia mengetahui kehebatan bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan agar setahun itu selamanya bulan Ramadan. Walau harus berlapar-lapar, berdahaga, menahan nafsu, menahan amarah, meningkatkan sedekah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Tidak menjadi masalah, yang penting bisa meraih keibatan dan kemuliaan bulan suci yang agung itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalau manusia tahu apa yang dapat pada bulan Ramadan, pastilah mereka berharap Ramadan itu berjalan selama 1 tahun. Ayat Tabrani, Ibnu Huzaimah, dan Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan telah berlalu memberi motivasi kepada kita semua mengusahakan pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Adalah Ramadan yang akan menjadikan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena puasa adalah satu ibadah dalam Islam yang memiliki pelbagai kewajiban, diantaranya dengan melahirkan kesehatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Secara fisik, puasa memiliki efek kesehatan seperti membangun sistem kekebalan, menambah sistem imunisasi dalam tubuh, sistem pencernaan, sistem produksi, dan masih banyak lagi. Puasa sudah diakui menjadi penyembuh terhebat dalam mengulangi penyakit. Bukan di Amerika ada pusat puasa yang diberi nama Fasting Cancer International, Direktur Dennis Paulson, yang berdiri sudah sejak 35 tahun yang lalu, dengan pasien dari 2.220 negara yang merekomendasikan puasa dalam program penurunan berat badan, mengeluarkan nokin tubuh, puasa dan memperbaiki energi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan yang paling terpenting meningkatkan kualitas hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda saat ini juga, mudah-mudahan Ramadan telah berlalu memberi motivasi pada kita semua agar kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan disembuh dari segala macam penyakit. Karena sebagai orang beriman meyakini semua ayat
tadarus Al-Quran yang dibaca dalam bulan Ramadan adalah menjadi obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena salah satu keutamaan Al-Quran adalah sebagai obat yang bisa menyembuh segala penyakit yang diderita umat manusia. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa nuzzalu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa maksud obat dalam ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Beliau berkata, "Ma huwa shifa'un yashmalu kaunahu shifa'un lil qalbi min amrihi kasyaka wa nifaqi wa ghairi dzalika wa kaunahu shifa'un lil ihsani idza ruqiya 'alaiha kama tadullu qissatul ladzi rafa rajul dari balikati wa hiya sahihatu mashhur." Artinya, obat yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa seperti keraguan, kemunafikan dan perkara lainnya, bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seorang yang terkena segala sengatan kalajengking diruqyah dengan membaca Al-Quran Fatihah. Ini adalah kisah yang sahih dan masyhur. Tafsir Ad-Daul Bayan. Keberhasilan pengobatan dalam Al-Quran sangat terkait dengan keimanan. Kalau tidak sembuh bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi keimanan yang menggunakan Al-Quran yang kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di sisi lain, sesungguhnya Idul Fitri lebih layak dirayakan oleh mukmin yang puasanya melahirkan takwa. Tentu bukan takwa yang pura-pura sekedar demi citra, fakta dan puasa. Namun takwa yang bertambah sempurna, takwa yang makin beripurna, takwa yang sebenarnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 3, ayat 102 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dengan takwa itu Allah akan memberikan kita jalan keluar dari setiap problematika kehidupan, baik berupa musibah, cobaan dan ujian, serta dengan takwa itu pula akan berikan kita berbagai kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Juga firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dan urusan. Dan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yuzhib lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita, jiwa kita, dan memberikan ketakwaan pada hari ini. Yang ketakwaan ini muncul pada lisan dan perbuatan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, iman dan takwa seperti itulah yang apabila kita istiqamah menjalankan, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-Nya, Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakinna kadzzabu fabanahum bima kafaru yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa seandainya penduduk suatu negeri itu beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan yang banyak, keberkahan baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, demikianlah pesan dan motivasi mulia
yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama mengikut tanggung jawab untuk merealisasikan ke dalam bangkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama menjaga keimanan dan ketakwaan kita, serta mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak terpacu pada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan merugikan orang lain serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermanfaat, bersahabat, sholat, bahagia dan sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jalana Allah wa iyyakum minal qaidin wal faizin wal maqbulin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis shalihin. Wa qul qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ihsanihi wa syukruhu lahu ala nawfihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu ta'ziman li syarihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah fi man amra wa nahu amanaha wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bidatihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa rasulika wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Para jamaah salat Id rahimakumullah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma dafa'an al-bala wal waba wal bala wal fasha wal munkar was-sujud wal muhalafatu was-sadada wal mihad ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu